Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih nih pada Kang Kidui dan teman-teman di Ikatan Alumni Fakultas Hukum yang telah mengundang saya untuk ikut sharing beberapa hal terkait dengan amandemen konstitusi. Dan tadi sebetulnya Prof. Susi sudah menjabarkan banyak sekali hal yang menjawab persoalan-persoalan politik ya. Jadi saya mungkin akan menambahkan beberapa hal saja. Yang kedua, saya mohon maaf nggak menyiapkan PowerPoint slides ya. Nah, yang pertama tadi dari International IDEA yang dikutip oleh Prof. Susi, dan rasanya kita semua bersetuju bahwa dalam banyak kejadian memang amandemen itu harus seringkali dan terutama dilakukan ketika ada specific occasions ya, kalau tadi istilahnya International IDEA, atau ada political necessity yang begitu dorongannya sangat kuat. Misalnya beberapa negara yang mengalami Arab Spring ketika terjadi perubahan yang demikian masif besar, yang pertama mereka lakukan adalah amandemen konstitusi. Atau kita tidak perlu terlalu jauh juga di Thailand ketika terjadi kudeta, kemudian ada pemerintahan baru lagi, yang pertama mereka ubah biasanya adalah konstitusi juga gitu. Karena hal itu yang menyebabkan terjadinya misalnya kudeta atau pergolakan di Thailand. Dalam konteks kita juga sama. Konstitusi kita di amandemen ketika itu ya pasca 98, ketika ada dorongan yang begitu kuat dari masyarakat dan keinginan untuk mengubah sistem yang tidak demokratis menjadi demokratis. Jadi ada specific setting yang menjadi prasyarat bagi terjadinya amandemen konstitusi yang mungkin lebih bisa long lasting, karena mungkin suasana politiknya itu menghendaki demikian dan kesepakatannya berhasil dilakukan gitu. Walaupun seringkali memang amandemen konstitusi bisa jadi elite driven. Jadi mungkin ini ada baiknya ada buruknya juga gitu. Dalam konteks elite driven dalam hal perubahan konstitusi gitu. Tetapi kita tidak bisa terus-menerus mengharapkan elit kita baik semua gitu kan dalam proses amandemen gitu. Kita tidak tahu seperti yang sampaikan Kang Irfan tadi, karena amandemen itu rules of the game in town yang mungkin ketika berubah tentu saja pertanyaan-pertanyaan tadi disampaikan oleh Prof. Susi sangat relevan untuk dijawab. Untuk siapa yang diuntungkan dan lain-lain. Yang kedua, memang ada contoh tadi yang seperti Kang Irfan sampaikan. Di Rusia misalnya, mungkin kita lebih beruntung daripada Rusia karena secara substansi mungkin demokrasi kita sebetulnya juga sudah jauh membaik. Di Rusia mungkin secara prosedur mereka memilih Presiden Putin gitu karena dia begitu dominan, tetapi secara substansi mungkin agak berbeda gitu, sehingga justru amandemen konstitusi itu dilakukan untuk melanggengkan dan mengkonsolidasi kekuasaan yang cenderung menjadi otoritarian. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan, amandemen itu saya setuju tadi disampaikan Ibu Profesor Susi, amandemen itu tidak hanya soal aturan, gitu, tetapi dia berkaitan dengan berbagai macam soal yang lain. Dia bisa berkaitan dengan soal politik, soal sosial, mungkin soal ekonomi, dan seterusnya, sehingga dia tidak bisa diserahkan hanya pada, menurut saya, misalnya sekedar ahli-ahli konstitusi, karena dia harus dibicarakan secara meluas. Kalau tadi Pak Bambang Susatyo, Ketua MPR, menyebutkan dulu ada undang-undang referendum, itu kan tujuannya adalah untuk itu, memastikan bahwa semua spektrum masyarakat punya penilaian, agar kemudian nanti dibahas oleh mungkin tim perumus dan lain-lain, sehingga dia tidak hanya mempersoalkan aspek legal konstitusional, bahkan ketika amandemennya dianggap diperlukan, karena dia harus membicarakan banyak hal. Misalnya kalau kita lihat amandemen konstitusi di Amerika Serikat, yang disetujui itu sebagian besar adalah amandemen yang terkait dengan proteksi hak warga negara. Jadi dia udah jelas amandemennya dilakukan untuk memproteksi hak-hak individual warga negara. 10 amandemen pertama kan kemudian disebut Bill of Rights itu. Jadi dia mengukuhkan hak warga negara, bukan mengukuhkan hak misalnya partai politik atau elit politik atau kewenangan DPR atau MPR dan lain-lain. Tapi karena itu mungkin dia jadi lebih mudah diterima. Karena yang dipikirkan, dibicarakan, yang akan diproteksi secara konstitusi adalah hak-hak mendasar warga negara. Jadi dalam kaitan itu
maka kita harus melihat premisnya. Kenapa pada setting tertentu muncul usulan-usulan mengenai amandemen konstitusi. Dan ini menjadi bisa-bisa soalnya memang mungkin soal politik dan lain-lain. Tapi saya setuju sama Pak Bambang Susatyo bahwa konstitusi itu memang boleh berubah, gitu kan. Dia juga harus menyesuaikan zaman, misalnya tadi disampaikan oleh Kang Kidui di awal atau Kang Irfan, saya lupa, bahwa bahkan Bung Karno sempat menyebutkan ini konstitusi sementara. Para founding fathers and mothers kita ketika itu sadar tidak ada partai politik di Indonesia, belum terbentuk dan seterusnya, sehingga mereka memikirkan akan ada waktu yang lebih proper untuk memikirkan konstitusi yang mungkin lebih representatif untuk mendorong soal-soal pembangunan. Tetapi ada satu hal yang nggak bisa berubah, yaitu pembukaannya. Pembukaannya nggak bisa diubah. Dan dalam konteks PPHN, menurut saya, pokok-pokok haluan negara kita sudah ada di pembukaan. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Sehingga, menurut saya, semua presiden terpilih harus ada dalam koridor yang disebutkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Itulah menurut saya yang namanya pokok-pokok haluan negara. Dan berarti dalam konteks pemerintahan yang berganti-ganti yang disampaikan oleh Pak Bambang Susatyo tadi, yang terjadi adalah sepanjang presiden terpilih, siapapun dia, menjalankan apa yang ditetapkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 45 sebagai hal yang tidak bisa berubah, maka dia adalah presiden yang bertugas secara konstitusional. Karena itu, mereka boleh berbeda dalam hal cara, kan gitu. Makanya ada pemilihan presiden. Pemilihan presiden itu dilakukan kenapa? Karena kita tahu ada perbedaan-perbedaan pandangan tentang cara mencapai tujuan. Tapi tujuan kita sama, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan berpartisipasi sebagai warga dunia yang baik, gitu kan. Caranya bisa berbeda-beda. Ya kan, mungkin caranya Partai Golkar lain kalau terpilih menjadi presiden. Mungkin caranya PDIP lain ketika terpilih menjadi presiden. Dan kita harus memberikan ruang yang fleksibel dalam konteks itu kepada presiden terpilih. Karena itulah gunanya tujuan pemilihan presiden. Dia harus berkampanye kepada masyarakat, ini yang akan saya lakukan, ini caranya, dan bagaimana cara menuju ke sana. Gitu loh. Tetapi kalau dalam konteks PPHN yang dimaksud tadi, kotak Pandoranya adalah begini. Kalau dibuat PPHN, tadi pasal 23 itu kan nanti, tadi yang disebut Pak Bambang Susatyo, mungkin saya salah dengar, akan memberikan kuasa pada DPR untuk menolak era APBN dari pemerintah. Itu usulannya. Tetapi ketika prosesnya berlangsung, kita nggak bisa jamin, karena terjadi di dalam gedung MPR. Gitu. Itu adalah satu hal yang sangat critical moment yang tentu saja dihindari oleh setiap amandemen konstitusi dimanapun ya, tidak hanya di Indonesia gitu. Ada ruang-ruang. Kalau ada referendum itu kan udah jelas juga sebetulnya. Kalau referendum tentang konstitusi biasanya kan, atau misalnya di Uni Eropa, dia kadang-kadang ada referendum yang harus disepakati oleh seluruh warga Uni Eropa. Referendumnya adalah bukan tentang perlunya konstitusi, tidak sekedar perlunya perubahan amandemen atau tidak, tetapi yang direferendumkan juga pasalnya, bunyi pasalnya direferendumkan gitu. Sehingga itu bisa menjamin bahwa ketika dia dilangsungkan sidang kesepakatan di ruang tertutup, dia tidak akan lari dari hasil referendum misalnya tentang pasal yang sudah ditanyakan kepada masyarakat. Nah ini ruang-ruang ini kan yang sangat saya kira belum pernah didiskusikan, karena yang dibayangkan adalah itu hanya dilakukan oleh anggota MPR. Nah ini yang kemudian tentu saja adalah wajar ketika masyarakat menjadi tidak bersepakat atau minimal menimbulkan perdebatan yang keras terkait dengan proses amandemen itu. Tetapi poin saya adalah justru konstitusi itu memang harus fleksibel agar pemimpin terpilih kita juga punya ruang yang fleksibel sesuai dengan zamannya. Kita nggak tahu, hari ini perubahan begitu cepat gitu, yang mungkin membutuhkan hal-hal yang kita tidak bisa bayangkan hari ini. 10 tahun yang lalu nggak ada yang membayangkan ada Gojek misalnya, yang begitu masif mempengaruhi dan menolong hidup kita misalnya. Bahkan ketika di Jakarta sempat ada riot, ada kerusuhan kan.
ketika aturan-aturan tentang Gojek sampai masyarakat rusuh gitu, bayangkan aja, itu nggak terbayangkan 10 tahun lalu. Itu baru hal-hal yang paling praktikal ya, sehingga dia tidak bisa dalam konteks ini diatur atau dimasukkan dalam konstitusi yang memberikan justru tadi syarat terakhir yang disebutkan oleh Prof. Susi. Pertanyaannya adalah apakah amandemen konstitusi itu membuat sistem politik kita menjadi less responsif atau more responsif gitu. Jangan-jangan kalau pasalnya itu yang dibicarakan, PPHN-nya, jangan-jangan bisa jadi less responsif. Karena dia udah dikunci. Gitu. Sehingga presiden terpilih tidak punya ruang untuk menyesuaikan diri dengan zaman. Nanti apapun, kita nggak tahu 5 tahun lagi ini tiba-tiba ada apa yang akan kita hadapi. Entah mungkin artificial intelligence yang mempengaruhi pola-pola politik kita, pola ekonomi, dan lain-lain, kita nggak bisa bayangkan. Karena kemajuan begitu cepat. Yang kelima, memang kita ini harus menerima, menurut saya, bahwa karena itu ya konsekuensi yang dari 4 tadi, kita harus menerima bahwa sistem kita ini sistem presidensial. Memang eksekutif heavy, namanya juga sistem presidensial. Gitu. Jadi memang kita harus menerima bahwa kewenangan paling besar dan paling banyak adalah di presiden. Gitu. Dan ini yang sepertinya setelah reformasi justru tidak diterima oleh partai-partai politik. Akibatnya udah banyak diskusi tentang ini. Bagaimana sistem presidensial itu misalnya memang jadinya tidak kompatibel dengan sistem multipartai yang terlalu banyak misalnya. Karena dia disandera oleh partai-partai politik. Jadi sistem parlementer bukan, jadinya sistem presidensial juga bukan yang full. Nah ini sebetulnya, jadi soalnya bukan soal konstitusinya menurut saya, tetapi bagaimana bangunan sistem politiknya yang dibangun. Dan caranya banyak untuk mengatasi ini, bukan dengan mengubah atau mengamandemen konstitusi. Tetapi misalnya electoral engineering lewat undang-undang partai politik dan lain-lain yang bisa memastikan bahwa presiden kemudian akan dipastikan mendengarkan suara konstituen yang diwakili oleh partai-partai politik itu. Misalnya melalui undang-undang partai politik, atau melalui undang-undang pemilu, atau melalui undang-undang pemilihan presiden, yang memastikan bahwa proses-proses entah kampanye atau ketika mereka terpilih, ketika mereka memerintah, itu memastikan bahwa yang dia lakukan adalah untuk memastikan terutama kesejahteraan masyarakat, gitu. Mengikuti apa yang digariskan oleh pokok-pokok di pembukaan Undang-Undang Dasar 45, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia. Nah, kalau kita eksekutif heavy, nah ini memang jebakannya dalam tanda petik ya. Ya kita harus percaya. Tetapi kan kita tidak percaya 100% juga pada misalnya presiden siapapun ya, bukan saya nggak merujuk pada masa tertentu. Karena itu di konstitusi ada pembatasan masa jabatan presiden, gitu konsekuensinya gitu. Dikasih ruang yang besar, tapi kita batasi dalam bentuk membatasi masa jabatannya. Ini sebetulnya situasi yang saling berkaitan gitu. Jadi menurut saya, hemat saya, PPHN itu tidak terlalu diperlukan karena sudah ada haluannya di pembukaan dasar 45, dan kita harus menerima sistem presidensial karena itu yang diamanatkan oleh para founding fathers and mothers kita tahun 45. Tetapi waktu itu yang mungkin luput dari mereka adalah membatasi, karena waktu itu semua dalam suasana saling percaya, ya kan, suasana revolusioner gitu, saling percaya pada pemimpin. Mereka kan nggak membayangkan kemudian akan ada macam-macam kepentingan politik dan lain-lain, bukan untuk dihindari. Kepentingan politik itu kan bukan untuk dihindari, nggak mungkin. Itu harus dikelola, gitu kan. Dikelolanya ya lewat cara-cara pemilihan, pembatasan masa jabatan, agar sirkulasi pemimpin itu terjadi gitu, dalam konteks ruang sosial. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah memang kalau kita perhatikan justru yang tadi saya sampaikan, undang-undang dasar kita itu banyak mengatur dan sebetulnya memberi ruang besar pada presiden. Presiden boleh ini, boleh itu, menyatakan perang, menyatakan memberi abolisi dan seterusnya. Tetapi pembatasan-pembatasannya mungkin baru pembatasan masa jabatan presiden gitu. Yang tadi misalnya dalam konteks meningkatkan fungsi DPR untuk mengawasi presiden itu penting juga gitu. Dalam konteks misalnya tadi saya tidak bisa membayangkan bagaimana mekanismenya Pak Bambang Susatyo,
Tetapi DPR secara konsep politiknya kan punya 4 hak ya, partai politik ya, yaitu mengartikulasi kepentingan, mengagregasi kepentingan, dan mengelola kepentingan. Yang terakhir kan fungsi representasi. Jadi yang tiga dia di parlemen, yang satu di masyarakat, fungsi representasi. Nah, apakah fungsi representasinya sudah berjalan betul gitu, sehingga masyarakat kemudian bisa percaya, trust. Nah, itu nggak muncul pertanyaan-pertanyaan yang tadi sampaikan Kang Irfan. Ya kalau politik bisa terjadi apa aja kan gitu. Itu kan ada sedikit rasa distrust ya Kang Irfan. Apa namanya? Karena mungkin ada elemen yang masih kurang yang dijalankan oleh teman-teman di DPR misalnya ya, atau siapapun yang terpilih lah di DPR maupun di DPD yang membentuk MPR. Jadi fungsi representasinya sudah dilakukan dengan apa namanya pada level yang dimana masyarakat muncul trust atau tidak gitu. Sehingga kemudian setiap gagasan bahkan terkait dengan amandemen, saya tidak anti amandemen karena memang mungkin saja amandemen diperlukan, tetapi itu harus terjamin dia datang dengan rasa percaya dari masyarakat, bukan rasa percaya antar elit di DPR atau MPR gitu. Tapi bahwa masyarakat percaya itu dilakukan untuk apa namanya pemenuhan kebutuhan dan hak warga negara paling utama. Mungkin itu sedikit respon saya, Kang Irfan. Terima kasih. Oke. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.